Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya pada umumnya setelah jalsa-jalsa berkenaan dengan jalsa-jalsa, saya menyampaikan sesuatu atau saya menjelaskan tentang topik rasa syukur atas kebaikan Allah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jalsa Jemaat Ahmadiyah Kanada dan Amerika diadakan dalam 2 minggu ini. Sejauh saya ikut serta dalam jalsa-jalsa ini berkenaan dengan jemaat-jemaat ini, saya mendapat topik secara langsung berbicara dengan mereka di sana. Akibat daripada perjumpaan dengan warga jemaat, banyak hal-hal yang dapat dimaklumi dan dapat mengetahui akan permasalahan mereka, dan dapat diketahui tentang karakter dan akhlak jemaat, dan dalam membimbing jemaat dapat memperoleh kemudahan dan dapat juga memperoleh bimbingan-bimbingan. Jadi dari segi itu, kunjungan saya ke Kanada dan Amerika ini sangat bermanfaat bagi saya, dan saya harapkan dan saya berdoa bahwa dengan kunjungan ini jemaat, para hawatin pun juga mendapat, para wanita jemaat mendapat manfaat dari itu. Selain itu, dengan kunjungan ini warga jemaat yang bukan jemaat atau orang-orang bukan Islam, bukan Muslim, atau dapat juga berjumpa dengan orang-orang terkenal sehingga dapat mendapat taufik untuk memperkenalkan jemaat. Dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala di 2 tempat ini dapat kesempatan, dan di 2 tempat ini pula dari segi itu pekerjaan atau tugas pun juga menjadi sangat bagus. Dan 2 jemaat ini tingkat kontak-kontak mereka dengan luar itu mereka perluas. Dan walhasil saya di hadapan saudara-saudara, saya ingin mengambil topik ini sebagaimana saya katakan tadi, yaitu yakni yang pada umumnya saya jelaskan sesudah jalsah, yaitu topik mengenai rasa syukur
dan saya dan kepada semua Anda sekalian hendaknya bersyukur bahwa kita telah ditaufik untuk mengadakan jalsah dan dapat ikut serta dalam jalsah ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkat juga di dalamnya, dan dari segala segi dengan penuh keberkatan ini telah selesai, alhamdulillah. Tetapi sebagaimana di dalam jalsa jemaat Amerika dan di dalam jemaat jalsa Kanada juga saya menjelaskan bahwa maksud sejati daripada jalsa adalah menciptakan perubahan suci di dalam diri. Keberkatan ini pada hakikatnya baru akan ada yang didapatkan lewat jalsa manakala di dalam diri kita terlahir perubahan suci. Dan kemudian tidak perubahan sementara, bahkan menjadi permanen perubahan itu, dan itu dijadikan sebagai bagian dalam hidup kita, dan ini berkali-kali saya sampaikan, dan hal ini kemudian akan membuka topik rasa syukur kita kepada Tuhan. Apabila topik rasa syukur ini menjadi jelas, maka bagi seorang mukmin akan menjadi pewaris daripada karunia Allah yang lebih besar lagi. Dan dengan demikian sesudah karunia satu akan terus manusia peroleh karunia-karunia lainnya. Mudah-mudahan Allah yang merupakan wujud yang benar dalam janjinya, dia berjanji kepada hambanya yang bersyukur, dan dia mengumumkan bahwa la in syakartum la azidannakum, bahwa jika kamu menjadi orang yang bersyukur maka aku akan memberikan lebih banyak lagi kepadamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan ihsan nikmat-nikmatnya untuk orang-orang itu dia akan tambahkan bagi mereka yang bersyukur. Dan bagi seorang Ahmadi Muslim lebih dari itu, apa hadiah-hadiah yang lebih dari itu, yaitu dia telah diberi taufik untuk beriman kepada Imam Zaman pada saat ini, yang dalam menunaikan kebaikan-kebaikan dan telah membimbing manusia untuk menciptakan perubahan suci. Dan setiap orang Ahmadi topik rasa syukur ini hendaknya memahami supaya nikmat mereka menjadi orang yang meraih nikmat-nikmat Allah. Jangan menjadi orang yang ikut serta dalam kelompok orang yang tidak bersyukur kepada Tuhan, dan dengan demikian mereka itu menjadi wujud orang-orang yang mendapat kemarahan Allah. Dengan datang ke negeri ini dari segi dunia tidak terhitung karunia yang Tuhan berikan kepada kalian, dan kepada sebagian juga di antara kalian karunia ini lebih banyak sekali pada mereka. Kondisi dari sebagian besar orang dibandingkan dengan kondisi sebelumnya lebih baik sekarang. Dan sebagaimana di dalam jalsa atau dalam ceramah saya telah katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menyediakan sarana untuk datang kemari ke tempat ini, sebagai dampaknya kondisi duniawi kalian pun juga menjadi lebih baik. Ini pun juga merupakan berkat daripada Ahmadiyah. Orang-orang yang mereka orang yang tidak bersyukur dan jatuh pada pandangan Allah, yang mereka datang di sini atas dasar Ahmadiyah, yakni mereka mengambil suaka di sini, dan ketika kondisinya baik maka dia mulai keberatan kepada jemaat dan mereka berpisah dengan jemaat. Walhasil orang yang seperti itu tidak akan pernah dihiraukan oleh jemaat. Jadi peribahasa yang mengatakan seperti orang itu, Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang seperti itu dengan memisahkan mereka, Allah pun juga telah berbuat baik kepada jemaat. Tapi setiap orang Ahmadi hendaknya ingat
bahwa rasa syukur mereka baru akan ada manakala dalam hakikatnya mereka menjadikan itu satu pedoman, yakni dia memahami akan tujuan hidupnya, dan dengan memperhatikan itu seorang Ahmadi menciptakan perubahan suci dalam dirinya, yakni dia harus menjadikan mereka sesuai contoh yang di hadapan kita majikan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah persembahkan di hadapan kita. Perlihat di dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari sebelum tidur beliau mengingat nikmat Allah yang sepanjang hari dan bersabda bahwa segala puji adalah bagi Allah yang telah berbuat baik kepada saya. Dia telah menganugerahkan kepada saya dan banyak dia berikan kepada saya. Walhasil Allah Subhanahu ini merupakan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ibadah ini kondisi ibadah beliau itu adalah bahwa sedemikian rupa banyaknya beribadah sehingga kaki beliau sehingga sampai bengkak. Dan atas pertanyaan kenapa Tuhan Rasulullah SAW begitu susah, beliau mengatakan, apakah saya tidak menjadi hamba yang bersyukur? Jadi orang yang ini merupakan kewajiban bagi orang yang orang yang wujud yang bersyukur itu, yakni dia mengikuti beliau supaya sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala mereka memperoleh bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan beliau mengumumkan fattabi'uni yuhibbukumullah, bahwa ikutilah aku maka ikutilah saya, dan berusahalah untuk mengadopsi contoh suci saya, maka kalian akan menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan akan menjadikan memperoleh bagian daripada nikmat yang lebih besar lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersyukur hanya sekedar memperoleh nikmat-nikmat itu, bahkan dalam ketika dia menghindar dari kesulitan pun beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam hal kecil-kecil pun beliau dalam sejarah beliau kita lihat rasa syukur beliau yang luar biasa dalam hal-hal yang kesehariannya, dan jadi setiap saat beliau bersyukur kepada inilah rasa syukur yang hakiki yang kita harus berusaha untuk itu. Dan untuk ucapan terima kasih itu dan rasa syukur itu sedemikian rupa yang Allah Subhanahu wa taala akan lebih menambah lagi karunia-karunia dan kebaikan-kebaikannya, akan dia tingkatkan beberapa kali lipat atas dasar itu. Jadi rasa syukur itu akan adalah untuk kebaikan manusia itu, untuk manfaat manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada rasa syukur kita. Dia tidak perlu kepada ucapan terima kasih kita. Allah Subhanahu wa taala, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. yakni siapapun yang bersyukur kepada Allah, maka faedah syukurnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada semua syukur, ucapan terima kasih. Jadi setiap orang hendaknya berterima kasih kepada karena, dan rasa terima kasih pun banyak caranya. Dan kita lihat dalam sejarah Rasulullah SAW dalam setiap harinya. Rasa syukur, cara daripada rasa syukur itu, apabila kita cari cara-cara bersyukur itu, berterima kasih itu, seorang Ahmadi, yakni seorang mukmin yang hakiki, dia pun tidak bersyukur dalam kehidupannya. Dan
dengan ucapan pun dia mengucapkan terima kasih dengan lidahnya, yakni memuji Allah, atau atau kalau dia bersyukur maka dengan lidahnya dan dengan ucapan, dan kemudian dengan amalnya dan dengan gerakan-gerakannya dia pun berterima kasih, seolah-olah semua anggota badan manusia, panca indera manusia hendaknya bersyukur manusia itu, maka semua anggota badannya itu pun juga menzahirkan rasa syukur, atau semua tubuh manusia hendaknya menzahirkan rasa syukur itu, rasa terima kasih itu. Dan Allah Subhanahu wa taala manakala seorang hamba itu bersyukur, jadi kata rasa syukur yang digunakan oleh Allah, maka hendaknya diingat bahwa rasa syukur, bahwa syukurnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah bentuknya adalah kebaikan-kebaikan dan nikmat-nikmat yang diberikan kepada manusia. Hendaknya perlu diingat akan hal ini, bahwa ketika Allah bersyukur kepada manusia, maka hendaknya memperhatikan bahwa ketika manusia bersyukur pada Tuhan, maka hendaknya dengan penuh rendah hati menundukkan diri kepada Allah. Yang kedua, menzahirkan kasih sayang Allah, dan ini menzahirkan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk meraih kasih sayangnya. Ini pun juga merupakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karunia-karunia Allah dan kebaikan-kebaikan Allah itu harus diketahui, bahwa semua karunia yang diturunkan kepada manusia harus dianggap bahwa itu adalah turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya diketahui bahwa setiap nikmat yang saya peroleh itu adalah akibat daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya terasakan. Ini pun juga merupakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat-nikmat dan kebaikan-kebaikannya dengan menyatakan dengan mulut itu kita nyatakan dan kita sebutkan dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun kemudian nikmat-nikmat yang dia sediakan lalu digunakan yang dapat meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala sukai. Dan akibat dari melakukan hal-hal itu, jadi rasa syukur dalam arti yang hakiki itu akan menjadi ucapan terima kasih yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana saya telah katakan, sebagai dampaknya juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa kepada hambanya yang bersyukur seperti itu akan dianugerahkan lebih banyak lagi karunia-karunia. Yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kalau kamu bersyukur seperti itu, maka la'azidannakum, maka saya akan memberikan kepada kamu, kamu akan memperoleh itu, menjadi orang yang memperoleh itu. Jadi manakala orang-orang yang menulis kepada saya dan pada waktu mulakat mereka memberitahukan bahwa di dalam jalsa itu sangat senang, mereka sangat menikmati. Jadi faedah itu baru akan banyak faedahnya apabila sebagai dampaknya setiap orang amadil lebih dari itu dia menjadi orang yang tunduk sujud kepada Allah dan terus menjadi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menarik kasih karunia Allah Subhanahu wa taala harus berusaha lebih dari sebelumnya. Karunia-karunia Allah dan nikmat-nikmat Allah harus dibuat daftarnya, dan kita harus taruh di hadapan kita bahwa topik yang kita dapat karunia untuk melakukannya. Bertekadlah bahwa saya akan terus tegak di atas itu.
dengan membuat daftar keburukan, kita harus berusaha untuk menjauhkan diri dari itu. Dan semua kebaikan-kebaikan, kemampuan-kemampuan kita harus berusaha. Dan kemudian kebaikan-kebaikan Allah dan nikmat-nikmat Allah, dengan mengingat itu kita dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, lidah kita terus kita basahi dengan puji-pujian itu, dan hendaknya senantiasa teguh atas hal itu bahwa karunia-karunia Allah dan nikmat-nikmat Allah itu saya tidak akan gunakan dalam bentuk yang salah. Dan jika Allah Subhanahu wa taala dengan datang di negeri ini keadaan kita menjadi baik, telah memberikan kemudahan dalam harta benda, maka kemudahan dalam harta itu daripada menggunakannya pada hal yang salah, harus digunakan untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala di Amerika banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehitung karunia kemudahan harta yang Allah berikan. Di antara mereka ada yang dengan sangat dermawan memberikan kepada jemaat. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan di dalam harta-harta mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karunia-karunia Allah itu mudah-mudahan mereka terus ingat dan mereka bersyukur kepada Allah, dan mereka terus berusaha untuk menjadi hamba yang bersyukur. Jangan hanya pengorbanan harta itu kalian anggap sebagai puncak daripada rasa syukur, bahkan harus berusaha sekuat-kuatnya untuk menjadi orang yang beribadah kepada Allah, rasa syukur yang hakiki. Dan untuk menjadi hamba Tuhan yang Rahman diperlukan menjadi orang yang rajin beribadah. Di Kanada orang yang memperoleh kemudahan dalam harta kurang, dan katakan bahwa tidak sampai kepada kemudahan harta, tidak seperti yang di Amerika atau menurut saya, tapi secara keseluruhan di sini standar pengorbanan di sini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi. Tetapi bersama itu pula ada sebagian kelemahan-kelemahan hal-hal lain, cukup banyak kelemahan-kelemahan itu. Dan rasa syukur yang hakiki, kalau kita ingin menjadi itu, maka perlu menjauhkan kelemahan-kelemahan itu. Jadi baik dia orang Amerika, orang Ahmadi Amerika atau Ahmadi Kanada atau dimanapun dia, rasa syukurnya yang hakiki baru akan ada manakala secara sempurna dia menciptakan perubahan suci di dalam dirinya, baik dia laki-laki maupun perempuan. Manakala pemerintahan Al-Quran di dalam dirinya tidak dia aplikasikan, jabarkan, maka janji beat yang telah dia nyatakan dengan Hazrat Masih Maud dan dia tidak amalkan janji beat itu, maka dia tidak akan bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur dalam arti yang hakiki. Standar hendaknya mudah-mudahan Allah beri taufik kepada orang Ahmadi untuk meraih standar ucapan terima rasa syukur ini. Oleh karena itu introspeksilah lingkungan, keluarga, rumah, dan sampai di mana rasa syukur ini di dalam diri kalian, dalam lingkungan, di dalam rumah tangga kalian dapat berjalan. Kalau suami tidak menunaikan hak istri, maka kendati dia melakukan kebaikan-kebaikan lain, maka dia tidak melakukan rasa syukur yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala memberikan istri kepadanya, memberikan anak kepadanya, menunaikan haknya, menyempurnakan hak, melaksanakan haknya adalah merupakan tanggung jawabnya. Itu merupakan tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa taala amanatkan kepadanya. Ini bukan tanggung jawab dunia, bahkan ini adalah merupakan amanat yang diamanatkan oleh Allah. Begitu juga jika seorang istri tidak menunaikan hak suaminya, dia pun juga tidak bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah. Artinya dia menafikan nikmat-nikmat Allah. Dan
penafian itu adalah mengeluarkan dia dari daftar orang yang bersyukur. Dan jadi bagaimana saya katakan, setiap rumah, setiap pribadi harus mengintrospeksi dirinya. Jadi apabila setiap kalangan ucapan dan perbuatannya itu dia jadikan sebagai sarana untuk meraih keredaan Allah, maka pada hari itu rasa syukur yang hakiki akan menjadi dalam bentuk yang sejati. Kemudian kebaikan Allah Subhanahu wa taala akan mulai mata rantainya yang tidak terhingga. Dan jangan menganggap hanya kebaikan kemudahan duniawi saja, jangan Anda. Jadi seorang Ahmadi harus maju juga dalam kerohanian. Topik daripada rasa terima kasih itu yang berkaitan dengan saya itu pun juga saya akan jelaskan karena ini penting. Yang pertama adalah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada Hazrat Masih Maud jemaat yang mempunyai yang sangat setia kepada khilafat dengan sangat luar biasa. Keikhlasan dan ketulusan hubungan itu yang orang yang secara langsung mendapat berkat dari Hazrat Masih Maud dimulai oleh mereka, yang dimana Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda tentang ketulusan warga jemaat. Jadi heran kita melihat ketulusan warga jemaat itu. Kata saya adalah kurang lebih inilah yang sabda beliau. Jadi mata rantai ketulusan yang tidak yang luar biasa yang sudah berjalan 125 tahun kini pun juga memperlihatkan kecantikannya. Oleh karena itu jangan membiarkan mati ketulusan itu. Harus menjadikan itu langgeng berjalan di dalam keturunan kalian juga. Ketulusan yang menjadikan kita bersyukur kepada Allah dan menjadikan kita memuji Allah. Dan untuk insya Allah halifah-halifah yang akan datang pun akan menarik perhatian kepada itu. Jadi hendaknya warga jemaat pun juga harus menarik perhatian kepada bersyukur supaya ikatan kepada khilafat dan karunia-karunia Allah, dan jadi ikatan untuk menarik karunia Allah itu terus berjalan dari generasi ke generasi. Jadi sebagaimana saya telah katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala ketulusan jemaat itu dia tegakkan, dan dimanapun kalian pergi dalam jemaat nampak ikatan ini terlihat dalam setiap orang Ahmadi. Pemandangannya itu saya lihat juga di Amerika dan di sini pun juga saya lihat di kalangan anak-anak dan di kalangan dewasa juga, anak-anak laki-laki dan perempuan juga, di kalangan muda kalangan tua pun juga. Di Amerika dunia anggap bahwa di sana hanya orang duniawi saja dan tidak ada kaitannya dengan, tidak mempunyai ikatan dengan dunia. Tapi ketulusan yang saya lihat di kalangan orang Ahmadi pada saat saya tinggal di sana, setelah sampai di sana mereka menzahirkan ketulusan dan kesetiaan mereka. Para pemuda yang bertugas sampai 2 minggu mereka bersama saya, dan mereka tidak mengendahkan bisnis mereka dan mereka tidak menghiraukan sama sekali bisnis mereka. Dan ada juga di antara mereka yang beritahukan kepada saya bahwa kami mendapat pekerjaan baru dan untuk jalsah kami tidak memperoleh libur untuk berjumpa dengan Tuhan, maka kami tinggalkan itu pekerjaan itu. Mudah-mudahan untuk mereka Allah memberikan kemudahan kepada mereka, dan di dalam keikhlasan mereka Allah memberikan keberkatan. Jadi ketulusan dan kesetiaan ini akan membawa kita kepada memuji kepada Allah. Dan bersama itu saya bersyukur juga, saya ucapkan terima kasih juga kepada orang-orang yang dengan tulus menjalankan tugas mereka dan dalam bidang-bidang mereka masing-masing, dan kepada orang yang
ikut serta dalam jalsa juga. Saya mengucapkan terima kasih di Amerika juga dan di Kanada juga. Dan hendaknya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memperlakukan mereka sedemikian rupa yang jangan sampai terjadi rasa gelisah, dan mereka itu mendapatkan ketentraman, dan kepada mereka turun karunia Allah yang dari sebelumnya. Mereka lebih banyak lagi dapat berbuat kebaikan kepada agama dan mempunyai perhatian kepada agama. Di berbagai kota di Amerika saya pergi, dan saya mengatakan dengan yakin bahwa di semua tempat-tempat itu orang-orang Ahmadi yang lama pun juga memperlihatkan ketulusan dan kesetiaan, dan yang baru datang, yang datang dari luar pun juga. Tapi semua orang-orang itu saya menarik perhatian mereka kepada satu hal yang baru saya sebutkan, bahwa rasa syukur kalian dan menarik karunia-karunia Allah baru itu akan benar manakala pernyataan kesetiaan dan ketulusan kan baru dalam arti yang hakiki. Apabila pernyataan itu kalian jadikan itu sebagai untuk meningkatkan standar ibadah yang tertinggi. Jadi topik ucapan terima kasih yang saya mulai, puncaknya adalah khalifah dan warga jemaat dengan menjadi hamba Allah yang hakiki harus menunaikan rasa syukurnya dalam arti yang hakiki. Di Amerika pada saat ini secara khusus para pemuda atau para jemaat saya diperkenalkan dengan berbagai kalangan, dan saya nampak perhatian mereka kepada Islam, dan mereka membuat kontak yang sangat bagus. Tapi hendaknya senantiasa diingat bahwa kontak-kontak yang jangan dibuat untuk tujuan bahwa untuk keuntungan dunia kita akan dapatkan dari kontak-kontak itu. Bahkan adalah supaya seluruh dunia kita dapat sampaikan kecantikan ajaran Islam, dan kita ingin memperlihatkan memberitahukan kepada dunia akan kecantikan asalan Islam, dan membawa dunia di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana dalam pertemuan-pertemuan saya pun berbincang-bincang dengan wakil-wakil bahwa apa kemungkinan Islam berkembang di Amerika. Saya katakan bahwa Islam yang hakiki adalah yang dikemukakan oleh Jemaat Ahmadiyah. Tidak hanya sekedar di Amerika, bahkan kemungkinannya tersebar di seluruh dunia. Karena ini tidak dengan kekerasan, bahkan adalah berkembang dengan menaklukkan hati, yakni dengan merebut hati orang-orang. Jadi para pemuda kita pun juga baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai ikatan dan kesetiaan dan ketulusan dengan khilafat, mereka hendaknya ingat bahwa maksud kita bukan tujuan dunia, bahkan setiap ikatan yang bersifat dunia dan setiap perkataan yang kita katakan bahwa jalannya itu adalah akan membawa kepada, hendaknya berpikiran kita membawa kepada kemenangan. Dan ini baru terjadi manakala kesetiaan yang sejati, orang yang kita mempunyai, kita ciptakan dengan wujud Tuhan yang Esa. Dan di sini pada umumnya saya, baik dia itu pemimpin dunia, ini yang saya sampaikan bahwa tujuan kami yang sejati adalah ini. Walhasil secara keseluruhan kunjungan ke Amerika itu sangat bagus. Mudah-mudahan sebagai dampaknya Allah menciptakan hasil yang baik. Di sebagian tempat masjid-masjid baru yang dibeli itu pun juga dibuka dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jemaat Amerika juga memperoleh taufik. Mereka mempunyai perhatian yang khusus untuk pembangunan masjid. Hendaknya itu diteruskan, pembangunan itu
Yang kedua adalah bahwa bangsa-bangsa yang maju tidak hanya melihat itu bahwa kita telah melakukan ini, bahkan kekurangan-kekurangan yang tersisa itu pun juga diperhatikan. Dan kekurangan-kekurangan itu perlu diperhatikan. Dan baru jalan yang bagus itu yang benar itu akan dapat ditetapkan, dan kita baru akan dapat memperoleh bimbingan yang benar. Dan pada hari-hari jalsa secara khusus di Amerika ataupun di Kanada, perhatian yang masih kurang itu hendaknya ada catatan merah. Misalnya di Amerika hendaknya bahwa kadang-kadang mengenai politik perang bisa jadi yang harus di-note, yang untuk hendaknya harus kita membuat pengurusan untuk menghindar dari semua kesulitan itu. Di Amerika kadang-kadang terjadi bencana alam. Di sana dari segala segi, dimanapun ada masjid dibuat, di sana hendaknya harus dibuat pengurusan di mana air dan listrik itu harus diperhatikan. Dan pada hari yang lalu ketika saya di sana, jadi kita pergi ke jalsa, ada topan di situ, dan di Baitur Rahman, rumah misi, semua listrik di sana itu mati dan tidak ada kepengurusan untuk air. Dan padahal dari segi jemaat hendaknya ada hendaknya ada diesel dan air, dan dapat di bangunan-bangunan jemaat itu dapat mudah-mudahan ini merupakan takdir Tuhan, dan akan kedepannya itu ini merupakan pelajaran. Kadang-kadang ada peringatan yang pertama, dan orang-orang dapat mengambil pelajaran dari itu. Bisa saja orang membuat kekacauan sedikit banyak, namun Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui. Walhasil kita harus menyediakan kepengurusan yang lengkap. Dan saya ingin berbicara mengenai Kanada. Jadi kekurangan Amerika disebutkan, kekurangan kalian pun juga saya akan sebutkan. Ini merupakan semua jemaat itu perlu bahwa mereka hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menjadi hamba Allah yang bersyukur dan mempunyai ikatan dengannya. Bahkan tidak hanya sekedar Kanada dan Amerika, bahkan setiap orang Ahmadi hendaknya mempunyai ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan saya selalu mengatakan berkali-kali tentang hal ini. Dan yang kedua, sebagaimana saya telah katakan bahwa pemandangan ketulusan dan kesetiaan ini nampak di Kanada. Dan pada hari saya sampai di sini, pada hari itu seorang datang dari Pakistan, yang datang dari Amerika juga. Dia datang teleponnya dari Amerika bahwa bagaimana penyambutan itu. Maka dia mengatakan bahwa katanya sambutan orang Kanada itu telah meninggalkan Amerika, telah lebih maju daripada penyambutan di Kanada. Dan di sini kebanyakan orang-orang yang tinggal di sini masjid dekat, tapi untuk mengambil faedahnya tidak hanya cukup penyambutan secara lahiriah saja, bahkan hendaknya harus memperhatikan topik rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kali Allah telah menyediakan sarana di sana kalian berkumpul bersama dengan masjid. Dan di masjid itu ramaikanlah
maka baru kecantikannya itu akan dinyatakan sebagai rasa syukur bahwa orang-orang datang kemari di sana, dia ke pensiun dan datang lima waktu, baru maksud itu akan sempurna manakala anak-anak muda dan para remaja itu pun juga datang di situ. Mereka meramaikan masjid, mereka menegakkan riwayat tradisi jemaat. Laki-laki dan perempuan pun juga yang tinggal di sini, hendaknya kesucian mereka pun juga, rasa malu mereka pun juga harus mereka pertahankan. Mereka harus jaga. Para pemuda harus mengenal nilai-nilai mereka. Hendaknya mereka jangan takluk dengan lingkungan di sini. Baru apabila dia berusaha meraih maksud ini, maka mereka akan bisa menjadi orang yang bersyukur dalam arti yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak hanya sekedar mengucapkan takbir, slogan-slogan, tapi dengan itu tidak, maksud itu sejati tidak akan didapatkan. Orang-orang yang tinggal di sini, yakni wali kota yang tinggal dan banyak politisi, mereka sangat terpengaruh dengan jemaat kita, dan banyak yang mengatakan kepada kita bahwa hendaknya kalian, Tuan, bahwa bagaimana orang yang, betapa banyak orang yang ikut, mereka sangat memperhatikan undang-undang, dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala banyak beragam orang yang tinggal di sini. Mereka itu melihat dari segi duniawi dan mereka melihat standar yang sangat bagus. Tetapi kita dengan pandangan itu kita harus lihat, yakni yang Al-Quran telah perlihatkan kepada kita, yakni pada zaman ini. Dari segi ajaran Al-Quran, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam telah jelaskan kepada kita nilai-nilai akhlak kita yang tinggi dan standar tegak kita kepada agama itu tidak dengan standar orang-orang duniawi, bahkan sesuai dengan standar yang Allah Ta'ala telah buat. Jadi menyenangkan Tuhan dan bersyukur kepadanya perlu. Sebagaimana saya telah katakan bahwa kita hendaknya ajaran Al-Quran itu kita harus aplikasikan kepada diri kita, dan kita harus berusaha untuk itu. Jadi kalian ke arah dunia dan melihat kepada orang-orang dunia, bahkan ke arah langit, bahkan harus melihat kepada pemilik langit dan bumi. Apabila ini yang terjadi, maka baru kita akan menjadi orang yang bersyukur dalam arti yang hakiki. Maka baru penyambutan kalian dan ucapan takbir kalian dan setiap amal akan menjadi amal yang menarik keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, kunjungan saya pun dampak positifnya sangat baik di Amerika juga dan di sini, dan nampak terlihat. Dan sebagian anak-anak di Amerika menulis kepada saya bahwa mereka itu besar di sana, dan di sini pun anak-anak pun juga menulis surat bahwa dengan mendengar kata-kata huzur dan kami kesucian perempuan dan rasa malu terasa bagi kami, dan kami baru mengetahui akan kami mengetahui akan parda seorang, kami mengetahui akan kedudukan seorang Ahmadi perempuan. Begitu juga pemuda mengatakan akan pentingnya sholat. Seorang laki-laki mengatakan bahwa kami burka, tapi dan ketika kami dan sesudah mendengar itu dengan menggunakan burka, bahwa kami berjanji kami tidak akan membuka parda kami. Jadi inilah pandangan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menegakkan mereka dalam pandangannya dan kesuciannya. Para wanita kita itu, apa yang telah dia janjikan dalam memelihara kesuciannya itu mereka dapatkan. Begitu juga mereka berjanji untuk
menunaikan sholat, mempunyai perhatian dalam sholat. Mudah-mudahan hal ini telah menjadikan saya memuji Tuhan. Jadi dialah yang menguasai hati, dialah yang mempunyai kekuatan untuk mengendalikan hati, dialah yang menciptakan pengaruh dalam lidah manusia, bahwa bagaimana terhadap anak-anak itu, bahwa suara halifah itu mereka ucapkan labbaik, dan mereka cenderung untuk menciptakan perubahan suci, dan mereka di dalam masyarakat, dan mereka untuk mengenal kedudukan mereka itu. Padahal sebelumnya mereka itu tadinya adalah orang yang malu. Mereka kadang-kadang gelisah di sekolah-sekolahnya. Tapi bagi mereka yang telah menciptakan perubahan di dalam dirinya, mereka pun juga menyatakan rasa terima kasih atau bersyukur, hendaknya berjanji dengan janji bahwa perubahan suci mereka itu mereka tegakkan dan pertahankan, atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, di hadapannya mereka itu tunduk dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya keistimewaan yang ada dalam diri mereka itu tetap tegak. Begitu juga para pemuda, apabila perubahan ini terjadi, maka mereka harus melewatkan hidupnya dengan pemahaman bahwa kesucian, perubahan suci mereka tetap akan pertahankan. Saya sebelumnya sebagian kepada para kepada suami istri saya ingatkan akan tanggung jawab mereka. Mereka juga harus ingat bahwa hendaknya saling pengertian di rumah tangga itu harus ada. Karena dewasa ini ada terjadi kasus-kasus yang tidak percaya kepada antara suami istri, dan tidak menggunakan cara-cara yang benar dalam berumah tangga. Jadi dengan menggunakan cara yang benar, suami istri hendaknya saling percayai. Dan jika di kalangan pemuda ada jodoh-jodoh atas ucapan ibu bapak mereka nikah, maka penuhilah itu. Kalau misalnya ada ketertarikan, jangan laki-laki menghancurkan kehidupan perempuan, dan jangan perempuan menghancurkan kehidupan laki-laki. Beritahukanlah kepada ibu bapak bahwa kami tidak ingin nikah seperti itu, bahwa hendaknya senantiasa diingat bahwa dasar perkawinan di dalam Islam adalah kesucian, bukan dalam urusan-urusan duniawi. Rasulullah SAW 4 keistimewaan yang diberitahukan untuk seorang laki-laki menikah dengan istrinya. Yang paling penting yang disebutkan adalah agamanya. Jangan lihat harta, jangan lihat keturunan, lihatlah agama. Apabila seorang laki-laki melihat agama, bahwa istrinya dia perlu seorang yang beragama, maka laki-laki pun juga harus perlu yang beragama. Kalau laki-laki beragama taat, maka perempuan pun juga taat, maka mereka akan dapat meraih rasa syukur yang sejati, yang merupakan tujuan daripada didirikannya jemaat ini. Hendaknya diingat bahwa dasar asas kita adalah kesucian. Dengan mengambil kehidupan di sini yang bebas, janganlah menjadikan kehidupan kalian itu bebas. Janganlah kalian menganggap bahwa mereka itu gembira dengan kehidupan yang sesaat ini, yang dampak terakhirnya adalah kegelisahan. Hendaknya dari awal pemahaman kalian itu harus kalian jadikan suci dan sesuai dengan kehendak Allah. Sebagaimana sebelumnya saya telah katakan bahwa dari segi dunia, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keluarga-keluarga yang menjadi baik. Ingatlah karunia Allah ini di dunia ini, dan
dalam glamornya itu janganlah kalian terlibat di situ, bahwa Allah telah memberikan karunia kepada kalian. Asas kalian itu harus senantiasa kalian ingat. Hendaknya kalian senantiasa mengingat akan asal kalian, dan hendaknya kalian, dan kemudian kalian lihat apa yang Tuhan anugerahkan kepada, dan hendaknya karunia ini menjadikan kalian itu seorang mukmin yang hakiki adalah yang dengan mengingat hal-hal itu dia menjadi orang yang bersyukur kepada karunia-karunia Allah. Begitu juga rasa topik terima kasih ini kita telah mulai, maka hendaknya diingat bahwa saudara dengan saudara, teman, bahwa perselisihan di antara sesama saudara dan keluarga itu pun harus dijauhkan. Karena jadi menjauhkan rasa hasad inilah yang menarik karunia Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjauhkan semua ini akan menjadikan manusia sebagai hamba yang bersyukur. Jadi inilah hendaknya mengingat hal-hal seperti ini. Di dalam lingkungan ini, masyarakat ini, ketika kita keluar di sini, maka dalam jumlah yang banyak anak-anak mereka berdiri di jalan dan mereka mengucapkan salam kepada saya dan terdengar suara takbir. Jadi lingkungan yang keselamatan ini adalah merupakan mengisyaratkan kepada kehidupan surga. Jangan kalian jadikan hanya salam zahir, bahkan jadikan itu menjadi sarana untuk keselamatan yang hakiki dan akan menyediakan juga surga di akhirat kelak. Anak-anak pun mengucapkan nare takbir, itu mereka menzahirkan kesetiaan dan ketulusan mereka. Umumnya pada anak-anak semangat itu terlihat. Untuk menegakkan kesemangat itu, hendaknya yang besar pun juga berusaha, dan usaha itu adalah bahwa mereka sendiri dan anak-anak juga berusaha untuk meraih semangat itu. Kepada anak-anak itu beritahukan juga bahwa ruhnya yang hakiki itu apa, yaitu salam dan ucapan takbir itu, dan ruh dan hakikat baru akan menjadi jelas manakala amal orang-orang dewasanya adalah untuk meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala, untuk menunaikan hak Allah dan untuk menunaikan hak saudara laki dan perempuan. Itu perhatian itu, maka tanggung jawab ini hendaknya harus dipahami oleh semua. Kepada para pengurus pun juga dari segi kepengurusan saya ingin menarik perhatian mereka, sebagaimana sebelumnya saya juga sudah katakan, ini tidak hanya untuk orang Amerika saja, bahkan untuk kalian juga, jadi orang-orang Kanada di sini, bahwa kekurangan kalian dengan merenungkan itu, kalian buat daftarnya, lalu kalian buat note di situ, dan kalian harus memperhatikan itu. Banyak surat-surat yang turun saya dapatkan kepada ada kurang dalam makanan, kurang dalam tiket, dan banyak kelemahan-kelemahan. Hendaknya dibuat nota merah, dan dalam hal ini suara kurang lebih 3 hari ada saja masalahnya. Saya tidak tahu bahwa dalam sekian lama kalian itu adakan jalsa itu, tapi kenapa ada masalah suara itu. Jadi hanya mengatakan dengan tenang bahwa itu salah, bahwa itu tidak cukup. Harus mencari penyebabnya supaya untuk yang kedepannya itu kesalahannya jangan ada. Saya nampak sama saya bahwa tidak ada kerjasama, tidak ada koordinasi. Oleh karena itu terlahir kondisi yang seperti itu. Kalau kondisi ini yang terjadi dan tidak ada kerjasama, maka tidak akan ada berkatnya.
Jadi memang di dalam jemaat ketulusannya itu hendaknya para pengurus pun harus memperhatikan bahwa dengan niat apa mereka itu bekerja. Jadi Amir Sah pun juga harus memperhatikan itu, harus memperhatikan hal itu, dan tanpa sebab jangan percaya kepada setiap orang dan dengan cara yang tidak penting. Saya pun juga saya sebutkan di jalsa perempuan bahwa jangan lebih baik jalsa diadakan, dan selanjutnya saya tidak katakan bahwa, bahkan saya berpikir bahwa kalau di sini para pengurus tidak bisa urus, maka pada saat saya datang, jadi saya datang ke Kanada, maka lakukanlah itu di Amerika. Jadi uang kalian pun akan selamat, dan urusan kalian pun akan selamat, dan dua negara pun dapat memperbaiki keadaan mereka. Walhasil ketika saya melihat keikhlasan warga jemaat di Kanada, maka terpikir oleh saya bahwa para pengurus hendaknya harus memperbaiki diri mereka sendiri, bahwa pengurus yang di dalam benaknya itu hanya urusan dunia, secara khusus mereka harus memperbaiki diri mereka, tidak perlu siapa mereka, tidak perlu diberitahu. Jadi supaya mereka yang peroleh taufik untuk di kalangan laki-laki, kedua-duanya itu sama. Hendaknya senantiasa diingat bahwa niat yang baiklah yang akan memberikan keberkatan kepada tugas itu. Keegoan dan mementingkan diri seakan menghancurkan generasi yang akan datang, dan kalian pun juga akan dijadikan orang yang tidak bersyukur, dan kemudian daripada kalian menjadi pewaris daripada karunia Allah, jangan sampai itu kalian akan menjadi faktor untuk. Jadi kepada generasi yang baru saya katakan bahwa lihatlah kebaikan-kebaikan orang-orang besar, jangan lihat keseburukan mereka. Janganlah anggap bahwa apa yang mereka lakukan itu baik mereka lakukan. Jadi hendaknya kebaikan-kebaikan itu yang dilihat dan itu yang diperhatikan. Hendaknya pemuda memperhatikan itu. Ikatan-ikatan dan rabetah di Kanada dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, saya lihat itu ada ikatan atau rabeta yang berjalan sebelumnya itu, dan saya mendapat kontak dengan orang-orang yang terkenal. Mudah-mudahan dampaknya pun juga akan bagus. Dan sebagaimana saya telah katakan di Amerika juga, para pemuda akibat dari kerja keras mereka itu ada kontak-kontak, dan di sini pun juga di Amerika secara khusus para pemuda yang melakukan itu kontak-kontak dan hubungan itu setiap amal, setiap orang Ahmadi hendaknya berusaha bahwa harus menggunakan seperti itu, dan sehingga dampaknya itu orang-orang Ahmadi, amanat Ahmadiyah dan Islam yang hakiki terbuka jalannya untuk menyampaikan itu. Dan inilah maksud kita, yang untuk meraihnya setiap orang Ahmadi harus berusaha. Dan baru gejolak rasa syukur itu untuk menyatakan itu pun juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu dapat diaplikasi, dapat berjalan dengan lancar. Saat pernyataan secara sesaat, kecintaan yang kalian nyatakan, diadakan jalan-jalan, dibuat lampu-lampu hias, kemudian mengemukakan diri untuk tugas. Tapi pernyataan yang permanen adalah setiap ucapan halifah itu ucapkan lebih. Jangan pernah bertanya bahwa di negara inilah yang sulit dan itu yang sulit. Kalau tekad kalian itu kuat, maka tidak akan ada kesulitan itu. Dan bangsa-bangsa yang maju, yang menciptakan revolusi, dia tidak melihat kesulitan-kesulitan. Bahkan setiap programnya itu yang mereka lihat. Hanya perlu merenungkan, dan inilah hal yang
menjadi faktor untuk menciptakan revolusi di dunia. Mudah-mudahan kalian melewatkan hidup kalian dengan pemahaman itu. Mudah-mudahan saya pun mendapat taufik oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada warga jemaat. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله